Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Widya Astuti Sitorus dengan NIM 0704201002, kelas Biologi 1, Prodi Biologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Materi yang akan saya sampaikan adalah sejarah dinasti Fatimiyah. Pendahuluan. Loyalitas terhadap Ali bin Abi Thalib adalah isu terpenting bagi komunitas Syiah untuk mengembangkan konsep Islamnya, melebihi isu hukum dan mistisme. Pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi, isu tersebut mengarah kepada gerakan politis dalam bentuk perlawanan kepada Khalifah Umayyah dan Khilafah Abbasiyah. Meski Khilafah Abbasiyah mampu berkuasa dalam tempo yang begitu lama, akan tetapi periode keemasannya hanya berlangsung singkat. Puncak kemerosotan kekuasaan Khalifah Abbasiyah ditandai dengan berdirinya khilafah-khilafah kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan politik Khalifah Abbasiyah. Khilafah-khilafah yang memisahkan diri, salah satu di antaranya adalah Fatimiyah, yang berasal dari golongan Syiah sekte Ismailiyah, yakni sebuah aliran sekte di Syiah yang lahir akibat perselisihan tentang penggantian Imam Ja'far al-Shadiq yang hidup antara tahun 700 sampai dengan 756 Masehi. Fatimiyah hadir sebagai tandingan bagi penguasa Abbasiyah yang berpusat di Baghdad yang tidak mengakui kekhalifahan Fatimiyah sebagai keturunan Rasulullah dari Fatimah, karena mereka menganggap bahwa mereka Ahlul Bait sesungguhnya dari Bani Abbas. Pada tahun 945 Masehi, Bani Fatimiyah sudah berhasil memantapkan diri di Tunisia dan menguasai beberapa daerah sekelilingnya dan Sisilia. Kemajuan-kemajuan yang paling penting terjadi selama pemerintahan Al-Mu'izz adalah ia mempunyai seorang jenderal yang cemerlang, yaitu Zauhar. Dalam bagian awal pemerintahan, Zauhar memimpin suatu pasukan penaklukan ke Atlantik dan keunggulan Fatimiyah ditegakkan atas seluruh Afrika Utara. Kemudian Al-Mu'izz mengalihkan perhatiannya ke timur. Pada tahun 909 Masehi, di Tunisia, seseorang yang bernama Said bin Hussein yang memiliki lakop Ubaidullah al-Mahdi Billah memproklamirkan diri sebagai khalifah dinasti Fatimiyah. Ubaidullah al-Mahdi menuntut kepada pengikut sekte Syiah Ismailiyah untuk menaatinya karena dia mengklaim dirinya sebagai imam dalam sekte Syiah Ismailiyah yang memiliki hubungan darah dengan Rasulullah SAW dari jalur putri beliau, Fatimah bin Rasulullah SAW. Untuk memperkuat kerajaan barunya, Ubaidillah al-Mahdi mengakomodir orang-orang barbar di Afrika Utara sebagai kekuatan militer. Ia berhasil mempengaruhi orang-orang barbar yang sudah kecewa dengan dinasti Aqlabiyah di Afrika Utara dan menjanjikan posisi yang baik dan balasan memuaskan apabila mereka bergabung dengan dinasti Fatimiyah. Usaha Ubaidillah al-Mahdi tidak sia-sia. Orang-orang barbar dengan berbagai sukunya berhasil diajak bergabung dan membantunya menaklukkan dinasti Aqlabiyah. Di kota Rokodah, bekas istana Qalbiyah, pemerintahan Ubaidillah al-Mahdi dimulai. Dari sini kekuasaannya mulai meluas dari Afrika Utara, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Sisilia, dan Malta berhasil jatuh dan tunduk di bawah kekuasaannya. Keberhasilan dinasti Fatimiyah tentu saja menjadi teror bagi mayoritas umat Islam, terlebih kasus kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Khalifah dinasti Fatimiyah secara keseluruhan ada 14 orang sebagai berikut.
masa kemajuan dan kontribusi dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam. Sumbangan dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam sangat besar, baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam bidang keilmuan. Kemajuan yang terlihat pada masa Khalifahan Al-Aziz yang bijaksana diantaranya sebagai berikut. Pada bidang politik dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Fatimiyah, kepada negara dipimpin oleh seorang imam atau khalifah. Para imam bagi Fatimi memang sesuatu yang diwajibkan, merupakan penerapan kekuasaan yang turun-temurun, mulai dari Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, kemudian selanjutnya diteruskan oleh para imam. Para imam di dinasti Fatimiyah mereka anggap sebagai jelmaan Allah di bumi. Mereka menjadikan imam-imam sebagai tempat rujukan utama dalam syariat dan orang-orang paling dalam ilmunya. Selanjutnya dari segi politik, dinasti Fatimiyah juga membentuk wazir-wazir, yaitu wazir tanfis dan wazir tafid. Wazir ini dibentuk pada masa Aziz Billah pada bulan Ramadan tahun 367 Hijriah atau 979 Masehi. Di samping itu, Daulat Fatimiyah juga membentuk dewan-dewan dalam pemerintahannya, di antaranya Dewan Majelis, Dewan Nazar, Dewan Teknik, Dewan Barit atau Fos, Dewan Tartib atau Keamanan, Dewan Haraj atau Pajak, dan lain-lainnya. B. Pemikiran dan filsafat. Dalam penyebaran tentang kesyiahan, dinasti Fatimiyah banyak menggunakan filsafat Yunani yang mereka kembangkan dari pendapat-pendapat Plato, Aristoteles, dan ahli-ahli filsafat lainnya. Kelompok ahli filsafat yang paling terkenal pada dinasti Fatimiyah adalah Ikhwanus Sofa. Dalam filsafatnya, kelompok ini lebih cenderung membela kelompok Syiah Islamiyah. Dan kelompok inilah yang menyempurnakan pemikiran-pemikiran yang telah dikembangkan oleh golongan Mu'tazilah. C. Dalam bidang pendidikan dan iptek. Seorang ilmuwan yang paling terkenal pada masa Fatimiyah adalah Yakub Ibnu Kilis. Ia berhasil membangun akademi-akademi keilmuan yang menghabiskan ribuan dinar per bulannya. Pada masanya, ia berhasil membesarkan seorang ahli fisika yang bernama Muhammad At-Tamimi. Di samping At-Tamimi ada juga seorang ahli sejarah yang bernama Muhammad Ibnu Yusuf Al-Kindi dan Ibnu Salamah Al-Qu'adai. Seorang ahli sastra yang muncul pada masa Fatimiyah adalah Al-Aziz yang berhasil membangun Masjid Al-Ahzar. Kemajuan keilmuan yang paling fundamental pada masa Fatimiyah adalah keberhasilannya membangun sebuah lembaga keilmuan yang disebut Darul Hikmah atau Darul Ilmi yang dibangun oleh Al-Hakim pada tahun 1005 Masehi. Dan masih banyak lagi perkembangan dan kemajuan dinasti Fatimiyah di Mesir. Masa kemunduran dan kehancuran dinasti Fatimiyah. Kemunduran dinasti Fatimiyah berawal pada pemerintahan Khalifah Al-Hakim. Ketika diangkat menjadi khalifah, ia berumur 11 tahun. Al-Hakim memerintah dengan tangan besi. Masanya dipenuhi dengan tindakan kekerasan dan kekejaman. Ia membunuh beberapa orang wazir, menghancurkan beberapa gereja Kristen, termaksud sebuah gereja yang di dalamnya terdapat kuburan suci umat Kristen. Al-Hakim kemudian memilih mengikuti perkembangan ekstrim ajaran Islamiyah dan menyatakan dirinya sebagai penjelmaan Tuhan. Ia meninggalkan istana dan berkelana hingga akhirnya terbunuh di Muqatam pada 13 Februari 1021. Kemudian ia dibunuh oleh persekongkolan yang dipimpin adik perempuannya Siti Al-Muluk yang telah diberhentikan tidak hormat olehnya. Kemudian digantikan oleh anaknya sendiri yaitu Az-Zahir. Setelah peninggalan Az-Zahir, digantikan oleh anaknya sendiri yang baru berusia 11 tahun yaitu Al-Mustansir. Mulai masa ini, sistem pemerintahan dinasti Fatimiyah berubah menjadi parlementer. Artinya, khalifahnya hanya berfungsi sebagai simbol saja, sementara pemegang kekuasaannya adalah para menteri. Oleh karena itulah, masa ini disebut dengan Ahdu Nufuzil Wazara atau masa pengaruh menteri-menteri.
Al-Mustansir sebagaimana juga Az-Zahir lebih mendekati keturunan Turki, hingga muncul dua kekuatan besar yaitu Turki dan Barbar. Perang saudara pun tidak dapat dielakkan. Setelah meminta bantuan Badrut Jamal dari Suriah, Khalifah dan orang Turki dapat mengalahkan Barbar, dan berakhirlah kekuasaan orang Barbar di dalam dinasti Fatimiyah. Di masa ini terjadi kekacauan di mana-mana, kericuhan dan pertikaian terjadi antara orang-orang Turki, suku Barbar dan pasukan Sudan. Kekuasaan negara lumpuh, perekonomian hancur, yang menyebabkan kelaparan terjadi selama 7 tahun di negara ini. Dinasti Fatimiyah ditumbangkan oleh dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salah al-Adin, seorang pahlawan Islam terkenal dalam Perang Salib. Adapun hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya kehancuran atau kemunduran dinasti Fatimiyah diawali dengan perilaku Al-Hakim, pengganti Al-Hajiz yang kejam, yang menjadi awal kemunduran dinasti Fatimiyah dengan membunuh beberapa wazir dan menghancurkan beberapa gereja. Kemudian ada konflik internal antar para elitnya yang cukup dahsyat dan berkepanjangan. Konflik internal dalam pemerintahan Fatimiyah muncul dikarenakan hampir semua khalifahnya setelah wafatnya Al-Aziz naik tahta ketika masih dalam usia yang sangat muda. Misalnya, Al-Hakim yang naik tahta pada usia 11 tahun, Al-Zahir 16 tahun, dan Al-Mutansir yang naik tahta di saat usia beliau baru 11 tahun. Kemudian ada keberadaan 3 bangsa besar yang sama-sama mempunyai pengaruh dan menjadi pendukung utama kekuasaan Fatimiyah, yaitu bangsa Arab, bangsa Barbar dari Afrika Utara, dan bangsa Turki. Di saat khalifah mempunyai pengaruh kuat, ketiga bangsa itu dapat diintegrasikan menjadi kekuatan yang dahsyat. Akan tetapi, ketika khalifahnya lemah, maka konflik ketiga bangsa itu pun menjadi dahsyat untuk saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Kondisi terakhir itulah yang terjadi pada pasca berakhirnya masa pemerintahan Al-Aziz. Faktor eksternal juga ikut mempercepat kehancuran dinasti Fatimiyah, di mana dinasti Fatimiyah seperti rongrongan bangsa Normandia, Banu Saljuk dari Turki, dan Banu Hilal, serta Banu Sulaiman dari Najd yang menguasai sedikit demi sedikit terhadap wilayah kekuasaan Fatimiyah. Selanjutnya ialah meski dinasti Fatimiyah telah berkuasa di Mesir hampir 200 tahun, ternyata secara ideologis belum berhasil membumikan doktrin ideologi Syiah Islamiyah. Masyarakat Muslim di Mesir ternyata masih tetap setia kepada ideologi Sunni. Oleh karena itu, ketika dinasti Fatimiyah berada di ambang kehancuran, masyarakat Muslim di Mesir bukannya berusaha membantu, tapi justru berusaha mempercepat kehancurannya. Selanjutnya, pukulan yang menentukan dari kehancuran dinasti Fatimiyah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Adid Lidinillah. Pada saat itu, wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah menjadi ajang perebutan antara Nuruddin Zinki sebagai wakil dinasti Abbasiyah yang ada di Syria dan pasukan salib yang ada di Yerusalem, pimpinan Raja Al-Merik. Pada tahun 1169 Masehi, pasukan Nuruddin Zinki yang dipimpin Panglima Besar Salahuddin Al-Ayyubi dapat mengusir pasukan salib dari Mesir dan menaklukkan kekuasaan wazir dari Khalifah Al-Hadid. Setelah kekhalifahan Al-Hadid wafat pada tahun 1171. Sekian pemaparan dari saya mengenai dinasti Fatimiyah. Lebih dan kurang serta salah saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.